Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas perilaku konsumen dan produsen. Sebelum itu kita absen dulu ya. Niko Rahmawan, Hadir, Bu. Eka Prasetyana, Hadir, Bu. Sunardi. Hadir, Bu. Nah, kita masuk ke materinya ya, perilaku konsumen dan produsen. Di sini perilaku konsumen itu kita memahami konsep ekonomi dulu dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen. Dan hari ini juga kita mengidentifikasi perilaku konsumen dan produsen, mendeskripsikan teori perilaku konsumen, dan menunjukkan berbagai tujuan produksi. Di sini perilaku konsumen dan produsen itu ada dua. Ada yang tahu perilaku konsumen dan produsen itu terbagi dua menjadi apa? Perilaku konsumen itu ada teori perilaku konsumen kardinal dan teori ordinal. Perilaku produsen itu ada tujuannya dan faktornya. Teori nilai guna kardinal atau kardinal teori itu untuk mengkonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Total uang yang dikeluarkan adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit. Untuk teori guna ordinal, teori nilai kegunaan suatu barang dan jasa tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Di sini karya indiferensi dipergunakan untuk menentukan suatu keseimbangan pembelian konsumen dari dua produk dan menganalisis pengaruh perubahan harga relatif dari kedua produk. Selain untuk memenuhi kebutuhan, ada beberapa tujuan dari kegiatan produksi ini. Salah satunya mengganti barang yang rusak atau habis, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri, memperoleh keuntungan, dan meningkatkan kemakmuran. Faktor-faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Sumber daya alam itu terbagi menjadi tanah, bahan tambang, air untuk irigasi, udara, dan iklim. Sumber daya manusia selain itu juga ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Menurut kualitasnya, sumber daya manusia dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan terdidik. Sumber daya modal adalah alat atau barang yang dihasilkan dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang selanjutnya. Fungsi modal dalam ekonomi untuk menghasilkan dan meningkatkan atau memperluas produksi. Setelah itu ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini sering juga disebut sebagai entrepreneur sebab pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha. Tugasnya antara lain untuk mengatur dan mengkombinasikan berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya? Belum, Bu. Cukup, Bu. Tidak ada. Cukup, Bu. Untuk minggu depan, hari ini Ibu kasih soal. Ada 7 soal, itu tulis tangan. Bisa dilihat soalnya itu tulis tangan dan dikumpul minggu depan ya. Baik, Bu. Deadline-nya sampai kapan ya, Bu? Sampai minggu depan. Paling telat itu hari Sabtu. Via email atau di grup WA, Bu? Nanti via email aja. Setelah tulis tangan di scan terus dibuat PDF ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sampai di sini. Makasih atas
pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.